A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha amardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Nawaitu li'tikafa lillahi rabbil alamin. Qala al imam al musannif rahimahullahu ta'ala, halaman 21, au jawaza, memungkinkan, membisakan, nubuwata, adanya kenabian, ahadin, seseorang, ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bentuk kekufuran adalah meyakini kemungkinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Dia tidak menentukan dia nabi, tapi dia bisa jadi ada. Nah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang membuat orang keluar dari agama Islam. Wal qismu tsani, dan bagian kedua dari penyebab-penyebab kemurtadan adalah yang berkenaan dengan al-af'alu, dengan perbuatan. Kasujudin lisonamin, seperti sujud kepada berhala. Au samsin, seperti sujud kepada matahari. Au makhlukin akhara, atau sujud kepada makhluk-makhluk yang lain. Wal qismu tsalisu, dan bagian yang ketiga yang merupakan al-aqwalu, penyebab kemurtadan yang berupa perkataan. Berkata Imam Abdullah Al-Habsyi rahimahullah, wahia, yakni wal aqwalu katsiratun jiddan la tanhasiru, banyak sekali, tidak bisa dikasih batas. Karena setiap masa dan setiap tempat ada macam kemurtadannya masing-masing. Ya, intinya adalah perkataan yang menunjukkan perendahan terhadap Allah atau Rasulnya atau kitabnya atau syiar-syiar agama. Intinya itu kaidahnya. Adapun cabangnya banyak sekali. Beliau mencontohkan minha, termasuk akwal-akwal yang mengeluarkan dari Islam, an yakula, mengatakan li muslimin, terhadap orang Islam, mengatakan terhadap orang Islam, ya kafiru au ya Yahudi. Orang jelas-jelas Islamnya kita katakan ya kafiru. Kita meyakini dia sudah tidak Islam lagi, padahal dia jelas-jelas Islam. Atau ya Yahudi, wahai Yahudi, padahal dia jelas-jelas Islam. Ini juga perkataan yang ngeri, ini akibatnya ngeri sekali. Baik, contoh ya, si orang yang semua sepakat dia Muslim adalah Imam Syafi'i misalkan. Bahkan nggak hanya Muslim, imam. Saya punya teman dulu menulis buku hanya untuk mengkafirkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Itu ada itu. Bahkan ketika anak jawab itu, uskut ya kafir. Ketika saya, jangan gitu kamu, diem kamu orang kafir. Nah ini mantap ya, ngeri gitu, sampai segitunya. Sampai segitunya. Lah itu bisa malah bisa kembali ke diri sendiri. Ya kafiru, au ya Yahudiyu, au ya Nasraniyu. Padahal dia orang Muslim gitu ya. Au ya adimadin. Adim artinya tidak ada. Ya adimadin, ateis. Ya adimadin. Ya, padahal dia Muslim tapi dikatakan ya adimadin. Nah, bagaimana seperti itu bisa mengeluarkan dari Islam? Dengan catatan muridan, orang yang mengatakan ya kafir ya Nasrani itu menginginkan bidzalika, dengan perkataannya itu, analladzi alaihil mukhatabu minadin, dia meyakini bahwasanya orang yang diajak bicara tadi kufrun au yahudiyatun au nasroniyatun au laisa bidin. Dia Muslim tapi dia meyakini dia sudah Yahudi, dia sudah Nasrani, dia sudah ateis, padahal dia disifati dengan Islam secara masyhur di masyarakat, dia Muslim secara umum gitu. Tapi dia kayak meniadakan status Islamnya tadi dengan status Yahudi atau Nasrani atau tidak beragama. Ya, itu niat dia seperti itu.
Tapi kalau niat dia ketika mengatakan ya kafir adalah kafirun nikmah, itu enggak apa-apa. Dosa, tapi enggak sampai mengeluarkan. Misalkan ada orang mengatakan ya kafir, maksudnya kafir nikmat. Itu enggak sampai yang mengatakan ya kafir itu iya. Atau ya kafir artinya petani. Karena petani bahasa Arabnya kafir. Petani itu bahasa Arabnya kafir. Ya, di Quran ada itu. Ya. Kafir itu artinya petani. Kafaro yakfuru artinya sataro yasturu, menghuruk tanah. Menguruk tanah itu bahasa Arabnya kafaro yakfuru. Ya, makanya petani kan yang menguruk tanah. Nah, namanya kafir. Maksudnya petani juga enggak ini. Terus juga termasuk perkataan yang membatalkan keagamaan Islam, kasuhriyah, hinaan, candaan, bismin min asma'ihi ta'ala, dengan nama Allah, awaidihi, atau dengan wa'dun, itu janji yang baik, surga, memainkan surga, atau wa'idi, memainkan neraka. Ada kan di medsos beberapa waktu yang lalu, memainkan neraka, ya. Itu juga termasuk bisa jadi dia membuat dia keluar dari Islam, ya, menghina wa'dun wa wa'idun seperti itu. Mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Sesuatu nama itu atau janji Allah itu atau ancaman Allah itu yang tidak ada orang yang tidak mengetahui. Seperti semua orang tahu surga itu janji Allah. Orang tahu neraka itu ancaman Allah. Orang tahu kudroh qadir itu nama atau sifat Allah. Semua itu orang tahu, walaupun awam, walaupun alim. Nah, kalau dia memain-mainkan surga, neraka, sifat kudroh, dengan dia jadikan bahan candaan, itu bisa membuat dia keluar dari Islam. Perkataan yang lain adalah, ka'an yakul, lau amaronillahu bikada, lam af'alhu. Seandainya Allah menyuruh saya berbuat ini, saya nggak akan melakukan. Dengan tujuan istihza, merendahkan. Ini juga kufur. Au lausaratil qiblatu fi jihati kada masolaitu ilaha. Seandainya kiblat itu berubah ke arah masjid Baitul Aqsa atau masjid Damaskus, saya nggak akan sholat. Maksudnya adalah melawan perintah Allah jikalau ada wahyu turun. Nah, itu juga bisa mengeluarkan dari Islam. Kalau niatnya adalah meremehkan. Aulau aqtanillahu al-jannata madaghaltuha mustahifa. Mustahifan artinya menghina, mustahzian wa muhtaqira. Seandainya Allah memberikan saya surga, saya nggak mau masuk ke dalamnya. Itu kafir juga. Au mudhiran lil inadi filkul. Filkul itu maksudnya baik di lam af'alhu atau lam usolli atau saya nggak akan masuk surga walaupun dikasih surga, dia menunjukkan pembangkangan, al-inat, pembangkangan. Ya, al-inat itu adalah melawan. Dia tahu kebenaran di hati dia, tapi dia dohirnya nggak melakukan. Dia tahu di hati dia Tuhan itu Allah, tapi dia nggak menyembah Allah. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat. Itu namanya al-inat. Arafa al-haqqa batinan wamtana'a an yukirobihi. Tahu kebenaran di hati, tapi dia tidak mau melakukan. Itu namanya al-inat. Al-inat. Arafal haqqa batinan wamtana'a an yukirobihi. Nah, ini definisi inat ini dinukil oleh Imam Syarqawi dari Imam Ar-Romli. Kemudian termasuk perkataan yang bisa membahayakan Islam juga. Ka'an yakula lau akhadhani Allahu. Akhadha yu'akhidu artinya aqaba yu'akibu. Mu'akhadah artinya mu'aqabah. Kalau akhadha artinya mengambil kan? Tapi kalau akhadha menghukum. Beda alif artinya sudah beda. Ya, seperti itu. Seandainya Allah menghukumku bitarkis shalah ma'ama ana fihi minal marad dolamani. Seandainya Allah menghukumku gara-gara aku tidak sholat, padahal aku sakit, maka Allah itu dolim. Menisbatkan kezaliman kepada Allah. Ini kufur juga. Baik. Au qala li fi'lin hadath. Hadatha ini artinya tajaddada wujuduh. Ada tanpa pengetahuan Allah. Maksudnya hadatha adalah fi'il madhi, hadatha yahdutsu maksudnya ada tanpa sepengetahuan Allah. Kalau ada orang berkata hadatha,
hal ini terjadi dan Allah nggak tahu. Maksudnya, paham kan? Atau hadza bi ghairi takdirillah. Ini tanpa takdir Allah. Seperti itu. Ini juga perkataan yang apa? Yang kufur. Au lau syahida indi al-anbiya wal malaikatu au jami'il muslimina bikadza, dengan sesuatu kada itu artinya sesuatu tertentu, maqabil tuhum. Seandainya nabi, malaikat, seluruh orang Islam mengatakan sesuatu ini wajib, sesuatu ini nggak boleh, sesuatu ini sunnah, saya nggak akan terima. Juga kafir itu. Ya. Karena semua nabi, semua malaikat, semua muslim seperti itu. Au qala la af'al kadza. Contohnya Imam Nawawi Jawi menyontohkan gini. Potong kuku kamu, sesungguhnya itu sunnah. Terus dia menjawab, walaupun sunnah, saya nggak akan melakukan. Dengan tujuan merendahkan sunnah. Seandainya dia nggak memotong kuku, tanpa merendahkan nggak apa-apa. Kan nggak wajib kan? Tapi dia menolak karena merendahkan sunnah. Nah, ini bisa keluar dari Islam. La af'al kadza wa in kana sunnatan yaksudu al-istihza'a. Dia memaksudkan dengan itu adalah apa? Menghina. Maka itu juga membatalkan keislaman seseorang. Terus, aulau kana fulanun nabiyan ma amantu bihi. Misalkan, seandainya si fulan itu nabi, saya nggak akan beriman dengan dia. Maksud dia dengan itu adalah dia nggak akan mengimani nabi yang diutus Allah gitu loh. Tapi kalau maksud dia adalah hanya permusuhan dengan orang itu, ya ente itu walaupun ente nabi, karena dia musuhnya misalkan, nah itu beda lagi, ya seperti itu. Baik. Selanjutnya, au a'tahu alimun fatwa. Ya, ada alim mufti memberikan ke fulan itu fatwa. Terus yang diberikan fatwa itu berkata, apa-apaan ini? Itu bahasa Arab fasih ya. Ayu syai'in. Tapi orang Arab mengatakan hadza gitu. Nah, ini mufradat baru ya. Tapi juga itu kadang artinya itu roti. Karena orang Arab hubes itu aish, tapi pakai ain kayaknya. Tapi ini pakai hamzah. Ya, gitu ya. Ada mufti ngasih fatwa. Terus yang dikasih fatwa hadza. Apa-apaan ini? Hadza syar'u. Syariat apa seperti ini? Misalkan ada orang bertanya, hukum poligami boleh nggak? Terus si mufti ngasih jawaban, untuk antum hukum poligami wajib. Karena dia mungkin punya kelainan seks. Jadi poligami bagi dia wajib. Ketika dikasih hukum wajib, dia apa-apaan ini? Syariat apa kayak gini? Mewajibkan. Nah, tapi maksud dia mewajibkan, mengatakan itu maksud dia adalah al-istighfafa. At-tahqira, menghina. Syariat apa menghina maksudnya? Nah, ini juga kufur niatnya. Kalau dia kaget, apa-apaan ini? Wajib. Enggak apa, itu ta'ajjub. Tapi kalau menghina, nah ini bahaya. Au qala laknatullahi ala kulli alim. Laknat Allah terhadap semua ulama. Termasuk di dalamnya ulama itu Nabi Muhammad karena alim. Ya, seperti itu. Laknatullahi ala kulli alim. Muridan al-istighraq. Al-istighraq itu artinya al-isti'ab, artinya menyeluruh. Istagriku artinya menyeluruh tanpa terkecuali. Jami'an. Nah, dia mengatakan laknatullah ala kulli alim, maksudnya semua alim termasuk di dalamnya Nabi Muhammad, wali-wali Allah. Nah, melaknat mereka semua itu kafir juga. Ya. Au qala al-istighraq muridan al-istighraq as-samila li ahadil anbiya. Au qala ana bariun minallah au minal malaikah au minan nabi sallallahu alaihi wasallam au minal Quran au minas syariah au minal Islam. Saya berlepas diri dari Allah atau dari malaikat atau dari nabi, dari Quran, dari syariat. Ini juga kufur. Terus juga au qala li hukmin. Hukmin itu artinya keputusan pengadilan. Kan pengadilan itu menghukumi dengan syariat. Terus dia mengatakan ke sebuah hukum yang diputuskan kepada dia, au qala li hukmin hukima bihi minal ahkami asyariyah
laisa hadza al-hukma. Ini bukan hukum-hukum kok kayak gini. Maksudnya merendahkan syariat, hukum kok kayak gini. Aula a'riful hukma. Saya nggak tahu hukum seperti ini. Mustahzi'an bihukmillah. Nah, ini semuanya juga hukumnya adalah kufur. Jadi intinya adalah ada penghinaan, ada perendahan, ada pengecilan, ada penolakan. Itu perkataan atau perbuatan yang mengandung unsur itu tuh sangat berbahaya sekali. Baik. Kemudian ini Syekh memberikan contoh ayat-ayat Al-Quran, tapi dipakai untuk bercanda. Ini juga berbahaya. Contoh ya, auqala waqad mala'a wi'aan. Mala'a artinya mengisi, wi'aan artinya bejana. Ya, jadi dia ketika mengisi bejana, dia mengatakan wa ka'san dihaqo. Ya, ka'san itu artinya cangkir yang penuh, isinya penuh gitu. Nah, dia memakai ayat Quran untuk menceritakan perbuatan yang dia lakukan dengan niat bercanda tadi. Lah ini bisa berbahaya. Bercanda. Nah, niatnya bercanda. Ya. Ya nanti hadis ada tafsir, ada hukumnya lagi nanti. Ya. Lah itu ya. Ya. Termasuk hadis termasuk. Ya. Ya. Baik. Auqat mala'awi'an. Ya. Wa ka'san dihaqo. Innalil muttaqina mafazan hada'iqa wa anaban wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqo. Ka'san dihaqo itu kan artinya adalah bejana atau cangkir atau gelas yang terisi khomer yang dicapai itu di surga. Ya, seperti itu. Terus au afrogo itu menuangkan minuman syaraban, atau dia ketika menuangkan minuman terus dia mengatakan fakanat saroba. Saroba itu artinya fata morgana. Jadi jadi ketika minuman itu sudah dari sebuah teko misalkan terus dituangkan ke tanah terus diserap sama tanah kan, fakanat saroba artinya sudah terserap gitulah, sudah nggak ada. Tapi dia pakai ibarat Quran gitu loh. Ya, itu juga hati-hati itu kalau kata-kata seperti itu. Terus juga min qauli ta'ala wa suyratil jibalu fakanat saroba. Atau juga ketika dia inda waznin au kailin, ketika menimbang atau ketika menakar, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Mereka ketika menimbang dan menakar, mereka berbuat yuksirun, berbuat curang. Dia memakai ibarat Quran seperti itu. Au qala inda ru'yati jam'in, ketika dia melihat orang pada datang atau dia seorang guru, terus dia mengumpulkan santrinya, terus dia mengatakan wahasyarnahum falam nugodir minhum ahada. Itu kan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan seluruh makhluk dan tidak ada satupun makhluk yang kabur. Itu kan perkataan Allah. Wahasyarnahum di padang mahsyar dan tidak ada yang bisa kabur. Lah dia guru memakai kata ini untuk santrinya. Ini istihza kan kayak gini. Seperti itu. Nah, semua itu Ustadz menjadi berbahaya biqasdil istighfaf. Merendahkan au istighza, penghinaan. Fil kulli, fi semua contoh itu. Yang 4 tadi ada 4 contoh itu. Baik. Kemudian wa kadza kullu maudhu wa kadza kullu maudhi'in. Dan setiap tempat di Quran istakmala fihil Qur'anu bidzalikal qasdi, dan setiap tempat yang ada ibaratnya di Quran dan dia menggunakannya tuh bidzalikal qasdi dengan tujuan merendahkan atau menghina. Itu juga kekufran. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi, tapi kalau tidak dengan tujuan menghinakan atau mencandakan, fala yakfur, maka tidak kafir. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar. Siapa ini? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar kalau dalam fikih itu Haytami. Al-Faqih.
Kalau dalam hadis Al-Asqalani, Al-Muhaddis. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah muktamadnya di Madzhab Syafi'i. Pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Syarah Minhaj punya Imam Nawawi. Jadi kalau sudah dibilang Ibnu Hajar, berarti itu yang difatwakan di Madzhab Syafi'i. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya Al-I'lam fi Qawatil Islam. Beliau mengatakan la tab'udu hurmatuh. Betul, memang itu tidak membuat kafir. Tapi bukan artinya enggak dosa. Tetap dosa. Jadi kalaupun niatnya tidak untuk hinaan, tetap itu kalau kata Imam Ibnu Hajar, tetap itu mengandung dosa. La tab'udu hurmatuhu. Artinya secara usul fikih, secara fatwa tidak jauh kalau kita katakan haram. Jadi tidak keluar dari ranah haram atau ranah terlarang, itulah dosa kecil atau dosa besar. Walaupun nggak sampai mengkafirkan. Ini artinya agar hati-hati. Selanjutnya, auqala akunu qawwadan in shallaitu. Ini mufradat baru. Nggak ada yang tahu kan qawadan kan? Qawwad itu artinya orang yang mengumpulkan perempuan-perempuan nakal untuk dijual. Ya. Gurmo mucikari. Qawadan. Jadi qawadan itu, jadi ada orang bilang gini, kalau saya sholat, bukan saya ya, kalau sholat maka akan jadi germo. Akan jadi, itu kufur itu. Itu orang yang mengumpulkan perempuan terus dia jual. Ya, yang kalau malam-malam itu di pinggir jalan, pakai senter. Ya, kok tahu? Ya. Banyak di kabupaten. Baik. Auqala aku nuqawadan in sholaitu. Auma asabtu khairan mundu sholaitu. Ini juga banyak di orang awam. Saya tidak pernah mendapatkan khairan, itu artinya malan, harta. Saya nggak pernah dapat cuan semenjak saya sholat. Itu kufur. Au as-sholatu la tasluhuli. Sholat nggak cocok bagi saya. Sholat nggak memperbaiki hidup saya. Kufur ini. Yaksudu al-istighfafa bis sholata au istihza'a, atau menghina, au istihlala tarkiyah, atau meniatkan menghalalkan meninggalkan sholat, au at-tasya'uma. Ini yang penting. At-tasya'uma adalah pesimis dengan sholat. Jangan-jangan sholat ini yang membuat saya enggak ini. Jangan-jangan syariat yang membuat mundur Islam. Jangan-jangan fikih yang membuat ini. Nah, ini penting ini. Ya. Taib. Au tasya'uma biha bis shalah. Ya, taib. Au qala li muslim, atau mengatakan ke orang Islam, ana aduwuka wa aduwu nabiyika, saya musuhmu dan musuh nabimu. Jelas ini kufur. Au qala li syarif, syarif itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Ana aduwuka wa aduwu jadika, muridan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya musuhmu dan musuh buyut kakekmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini juga kufur. Au yaqulu syai'an min nahwi hadhihi al-alfadhi al-basyi'ah. Al-basyi'ah artinya as-sayyi'ah. As-syani'ah artinya al-qabihah. Atau dia mengatakan kata-kata yang semacam ini. Baik. Selanjutnya waqad ada itu menghitung Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami wal Qadhiyyat rahimahumullah. Ini ulama besar ya. Ibnu Hajar Al-Haytami Syafi'i, Qadhiyyat Maliki. Kitab Qadhiyyat yang paling terkenal adalah Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Ini kitab tentang takzim kepada Nabi. Ya, kalau kita ingin tahu dengan dalam tentang Nabi Muhammad, maka baca kitab ini. Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Baik. Imam Ibnu Hajar Haytami dan Imam Qadhiyyat di dalam bukunya, beliau menulis asya'a katsiratan. Banyak hal. Asya'a itu mamnu minas shorof ya. Jadi tidak kita tanwinkan. Asya'a katsiratan fayambaghi al-ittila'u alaihima. Hendaknya kita baca. Kenapa kok kita baca? Fa inna man lam ya'rifis syarr yaqa' fih. Orang yang enggak tahu kejelekan, dia rawan terjerumus ke dalamnya.
Orang yang nggak tahu kekufuran, dia rawan terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, maka ini kata Imam Abdullah Ba'lawi di awal buku, kitab ini itu wajib bagi orang awam dan orang alim. Artinya yang ada di kitab ini itu bukan yang fardu kifayah, bukan yang sunnah, tapi yang fardu ain. Dalam urusan akidah, dalam urusan fikih, dalam urusan akhlak atau tazkiyah atau tasawuf. Jadi apapun profesi kita, baik kita itu insinyur, kita itu mufakir, kita itu apa, yang ada dalam ini selama kita muslim, kita harus kita pelajari. Ya, seperti itu. Jadi ini bukan kitab untuk ustadz, tapi untuk muslim, seperti itu. Baik. Wahasilu aktsari tilkal ibarat, dan kesimpulan dari seluruh ibarat yang mengeluarkan dari Islam itu yarji'u ila anna kulla ikdin itu keyakinan, au fi'lin atau perbuatan, au qaulin atau perkataan, yadullu ala istihanatin au istighfafin, menghina atau merendahkan billah au bi kutubillah au bi rusulillah au bi malaikatillah au bi sya'airillah. Merendahkan Allah, Rasul Allah, kitab Allah, malaikat Allah, atau siar-siar agama Allah, itu terkumpul ke dalam itu semua. Semua tadi itu masuk ke dalam itu. Nah, kaidah ini siapa yang membuat? Yang menulis siapa? Yang menyimpulkan siapa? Al-Imam Sulaiman Jamal, yang memiliki kitab Hasiyatul Jamal ala Tafsiril Jalalain. Jadi beliau mengatakan inti semua kekafiran dalam perkataan maupun perbuatan maupun keyakinan kembalinya adalah ke penghinaan dan perendahan Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan siar-siar agamanya. Jadi kalau masuk ke indikasi ini, maka seorang qadhi boleh melakukan penelitian, mengirimkan saksi, nanti bisa dihukumi murtad atau enggak, seperti itu. Jadi indikasinya situ. Au ma'alimadini, ma'alimadini sama dengan syairah. Au ahkamahu atau ahkamallah. Au wa'dawah. Au wa'idawah. Mana tadi? Naam. Ya, annakulla ikdin au fi'lin au qaulin yadullu ala istihanatin au istighfafin bila au kitabihi kufrun au maksiatun. Jadi ini khobarnya. Kufrun au maksiatun. Khobaru wa hasilu aktsaru dzalika yarju ila anna kulla sampai wa'id, ini semuanya adalah ismu ina. Kufrun lah itu khobarnya. Kufrun au maksiatun. Baik. Fal yahdharil insanu min dzalika jahdahu. Maka hendaklah setiap orang agar menghindari semampu mungkin. Sekarang setelah Syekh memasuki menjelaskan tentang kekufuran, dia menjelaskan hukum orang yang murtad secara fikih. Nah, sekarang kita akan masuk ke fikih. Ya. Baik, sekarang hukumnya secara fikih bagaimana? Yajibu ala man waqa'at min huridatun. Wajib bagi orang yang masuk ke dalam kemurtadan al-audu fauron ilal Islam, kembali ke Islam. Ketika itu juga bin nutki bis syahadataini, dengan mengulangi syahadatain, wal ikla'u, dan melepas al ikla', melepas total, mencabut amma waqa'at bihir ridatu, dari kemurtadan yang dia lakukan. Jadi itu yang pertama. Yang selanjutnya, wa yajibu alaihi anadamu, dan dia wajib untuk menyesal dan sedih ala masodaro minhu, atas apa yang dia lakukan, wal azmu, dan dia harus berazam hatinya dengan kuat ala an la yauda, tidak kembali limitlihi, di kemurtadan yang telah dia lakukan. Wa qadha'u, ini madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, orang yang murtad harus mengqadha sholat dia selama dia murtad. Jadi dia misalkan muslim, murtad 1 tahun, maka sholat selama 1 tahun 5 kali 365 diqadha. Kata Syafi'iyah. Kenapa? Tasdidan alaih, sebagai bentuk hukuman. Tapi kalau Malikiyah nggak usah diqadha, takhfifan alaih, sebagai bentuk keringanan. Ini bisa dipraktekkan melihat sikon orangnya.
Ya, ini boleh seorang mufti untuk beristihad. Ini dikasih Maliki atau Syafi'i. Takutnya kalau dikasih Syafi'i nggak jadi masuk Islam lagi. Itu istihadnya seorang mufti. Ya. Saya punya guru ya, Dr. Abdullah Muhyiddin yang ngajar saya Salam Taufik. Dia itu muridnya banyak dari Afrika. Ada orang Afrika dakwah di pedalaman berhasil mengislamkan orang satu desa. Tapi salahnya dai ini ketika ditanya, apa kewajiban pertama saya, wahai Ustadz, wahai Syekh? Kewajiban antum sekarang sunat, khitan. Bayangkan, orang baru masuk Islam, udah tua-tua, kulitnya udah alot. Terus ditanya kewajiban saya apa? Khitan itu kan bisa nanti, suruh sholat dulu kan lebih wajib. Akhirnya kembali lagi, murtad lagi. Karena saya iya takut lah. Siapa yang berani dipotong bagian tubuhnya seperti itu? Keras lagi. Ya, maka dari itu di Syafi'i itu mengkodok, di Maliki itu tidak. Baik. Wa qada'u ma fatahu, dan mengkodok apa yang dia tinggalkan min wajibati syar'i, dari kewajiban syariat seperti sholat, zakat dan puasa. Puasa dia harus dikodok. Fitil kal mudah, selama waktu murtad, mudah waktu murtad. Fa in lam yatub, kalau dia tidak tobat dengan sendirinya, wajabat istitabatuhu, dibawa ke pengadilan, disuruh tobat sekarang juga. Kalau tidak tobat, baru potong kepala. Haduridah, seperti itu. Baik. Makasih ya. Baik, ikhwah, kita cukupkan sekian. Alhamdulillah dapat 6 halaman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma natawassalu ilaika ya Allah bihadzal majlis an tuhsin khatimata a'marina wa an tuyassir jami'a umurina wa an taqdiya jami'a hawaijina. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.